Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang berjanji dan selalu menepati. Engkaulah Tuhan yang dapat diandalkan. Engkaulah Tuhan yang dapat dipercaya. Bahkan Engkaulah Tuhan yang senantiasa menolong kami, memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Saat ini pun kami percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Karena Engkau Allah yang maha hadir. Dan biarlah Tuhan persekutuan pada hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu semakin tahu firman-Mu, semakin berjalan di dalam firman-Mu, dan diubahkan serupa Kristus seperti firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan Alkitab kita di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 17, dan saya mendorong saudara untuk kembali mengajarkan kepada keluarga, orang tua, anak-anak. Kita diskusikan di dalam pertemuan-pertemuan koinonia kita ya, persekutuan kita. Ada yang belum mendapatkan handout bisa angkat tangan, Asyir akan memberikan kepada saudara. Ada yang belum dapat pena bisa angkat tangan juga, silakan. Nanti Asyir akan membantu. Oke, puji Tuhan. Nah, saya akan langsung mulai dengan tema 3 pesan penting. Maka kita tahu kita sudah merayakan kebangkitan Yesus, maka kita perlu juga menyadari bahwa ternyata setelah Yesus bangkit, maka Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada para murid. Dia hadir kembali untuk menjustifikasi, membuktikan kepada murid-muridnya bahwa apa yang dia sampaikan, aku akan mati dan dibangkitkan kembali pada hari 3, itu digenapi. Nah, kita bisa lihat bersama-sama bahwa Mesias, menurut orang Yahudi, Mesias dimaknai sebagai orang yang akan datang membawa keselamatan bagi mereka. Dalam bentuk sebagai hero, pahlawan. Orang-orang yang bisa membawa mereka dalam kemerdekaan, dilepaskan dari penjajahan. Bahkan sejarah mencatat ada beberapa Mesias-Mesias yang memimpin pemberontakan. Kemudian akhirnya mereka juga mati. Oleh karena itu orang ahli Taurat juga berkata begini, sudah jangan dilawan, kalau itu tidak berasal dari Tuhan nanti juga mati sendiri. Tetapi kalau itu dari Tuhan, lu jangan sampai lawan. Kira-kira begitu kalimatnya. Nah, sudah perhatikan baik-baik, kata Mesias bahasa Yunaninya adalah Kristos. Kristos artinya yang diurapi. Kristos artinya diurapi, itu artinya diberikan kuasa penuh. Dan kemudian ada sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawabnya adalah tak lain tak bukan memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Kristos artinya Kristus, namun demikian realitanya Yesus mati di salib. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus mati di salib itu pukulan yang besar bagi murid-muridnya. Bahkan kita bisa tahu murid-murid Tuhan Yesus akhirnya kembali, ada beberapa dari mereka yang kembali ke usaha atau pekerjaan aktivitas lamanya. Mencari ikan, menjadi nelayan dan sebagainya yang akan kita bahas hari ini saudara. Itu buktinya tidak ada pengharapan lagi karena Yesus sudah mati. Mereka lupa, mereka mungkin tidak ingat karena lupa adalah tidak ingat. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya, masih sama ya. Sehingga Matius 28 ayat 5 sampai 6 dikatakan firman Tuhan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Karena ketika perempuan-perempuan itu mendatangi kubur Yesus, maka mereka menemukan kuburnya kosong. Dan malaikat berkata kepada mereka, kita baca bersama-sama 2-3. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Apa yang dikatakannya? Saudara bisa lihat Matius pasal 26. Matius pasal 26 saya akan bacakan buat saudara. Kita lihat ayat yang ke-32. Yesus berkata begini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dia Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang selalu menepati. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepati. Saudara, bagi kita yang menyaksikan Tuhan ada atau tidak sih, Tuhan peduli atau tidak sih, Tuhan ini atau tidak sih, saudara, dia selalu bisa dipercayai. Yang tidak bisa dipercayai adalah kita. Halo? Tapi saya tahu saudara, maka kita perlu pisahkan. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada nggak sih? Tuhan, Engkau gini nggak sih, gini nggak tuh? Kita perlu pisahkan. Itu pertanyaan intelektual atau pertanyaan emosional?
Seringkali itu pertanyaan yang emosional. Karena sakit nggak sembuh-sembuh, emosi saudara. Karena proyek sudah tender berapa kali nggak closing-closing, emosi. Tapi kalau kita kembali kepada intelektual kita mengerti dan belajar Alkitab, menggunakan akal sehat, kita memahami firman Tuhan dengan hikmat Tuhan, maka kita tahu dia Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Beritahu sebelahnya, jangan sering emosi. Ya, pokoknya kalau yang nanya Tuhan ada nggak sih, Tuhan ada nggak sih, itu emosi itu saudara, lagi emosi ya. Kalau lagi emosi nggak bisa diajarin saudara, tunggu dulu reda emosinya baru dia sadar sendiri. Nah saudara, selama 40 hari Yesus menampakkan diri sebanyak 11 kali kepada murid-muridnya. Ada yang kepada beberapa orang, ada yang kepada murid sekaligus 500 murid. Dan bahkan dikatakan penampakannya ke-12 kali adalah beberapa tahun setelahnya, yaitu kepada Paulus. Ya. Nah saudara, kubur kosong dan penampakan Yesus menjadikan para murid saksi kebangkitannya. Saudara perhatikan baik-baik. Kematian Kristus tidak menyelamatkan kita. Penyaliban Yesus tidak mengampuni dosa kita dan membuat kita hidup kekal saudara. Tetapi kita perlu tahu bahwa yang perlu dikhotbahkan di mimbar bukan hanya penderitaan dan kematian dia, tetapi kebangkitannya juga. Amin. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, semuanya sia-sia. Dasar iman Kristen adalah kebangkitan Kristus. Dia dibangkitkan setelah menderita dan mati. Dia mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Ya, musuh manusia ada lagi selain itu saudara? Maut, dosa, iblis, semua sudah kehilangan sengatnya. Hanya orang yang mengalahkan maut yang bisa memberikan hidup. Hanya orang melihat yang bisa menuntun orang buta. Ya atau ya? Maka hanya Yesus yang memenuhi kualifikasi itu. Nah oleh karena itu saudara, setelah Yesus bangkit seperti yang difirmankannya, maka seperti kita, kadang-kadang kita melupakan atau tidak sadar lupa saudara, atas apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Kita pernah masuk dalam kelas pemuritan, kita pernah ikut retreat, kita pernah menggebu-gebu dalam melayani Tuhan, tapi tiba-tiba kita sepertinya lupa. Sehingga Yesus bangkit saudara, dan dia menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan dengan cepat. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, bukan Pak Nathanael ya saudara. Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Petrus ini kan leader ya saudara ya. Seorang pemimpin, influencer, persuader, maka apa yang dia katakan, dia lakukan seringkali menjadi patokan bagi orang lain. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Sudah perhatikan baik-baik. Kalau kita sedang mengalami hari-hari yang berat dan buruk, kita nggak banyak ngomong, saudara, betul? Yesus bertanya, apakah kau punya ikan? Maka mereka nggak berkata gini, Pak, aku sudah berangkat dari malam-malam tangkap ikan berjam-jam sampai sekarang tidak ada satu ikan pun yang nyangkut di jala saya, Pak. Memang ini hari yang buruk kepada saya, Pak. Nggak ada penjelasan. Yesus bertanya, apakah kamu punya ikan? Orang yang mengalami bad day, hari buruk, dia akan berkata, tidak. Selesai. Ya atau ya? Halo? Nggak banyak ngomong saudara, kenapa? Udah benci nih, udah kesel, udah pahit, ketemu orang yang kita nggak suka, ngomongnya apa? Sebisanya saja. Apakah kamu punya ikan? Nggak, selesai. Bahkan nggak memperhatikan dia itu siapa yang bertanya. Maka dalam keseharian kita, masalah persoalan dalam tantangan kita, apakah keluarga, pekerjaan, pelayanan kita saudara, ketika Tuhan berbicara, Tuhan menunjukkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang lain. Apakah itu situasi, masalah, persoalan, bahkan orang-orang sekeliling kita nggak terlalu menanggapi dia. Karena hati kita sudah berkata apa? Tidak. Selesai saudara. Nah jangan sampai kita memulai dengan roh, kita mengakhiri dalam daging. Jangan sampai kita sebagai penerima anugerah yang sudah dicangkokkan ke bangsa Israel. Menjadi satu pokok saudara di dalam Kristus, akhirnya kita juga tidak memenuhi apa yang menjadi misi dia. Maka kita bisa melihat di sini saudara apa yang terjadi. Saudara kalau kita baca kisah ini, ingat saudara, apakah kisah ini pernah terjadi mirip-mirip di Alkitab? Kita simpan buat nanti ya. Ini kayak kisah yang diulang 2 kali, persis banget saudara.
Ya, di kitab lain, di kitab sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, saudara. Nah, kita akan melihat ayat selanjutnya, ayat 6 sampai 17. Menjelaskan tentang 3 pesan penting Yesus kepada para murid yang ada saat itu di pantai Danau Tiberias. Apa saja pesannya, saudara? Dan saya berdoa supaya ini menjadi pesan buat kita semua. Bagi kita yang mulai luntur kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mulai, saudara, ragu-ragu hidup di dalam bersama dengan Tuhan, melakukan pelayanan, melakukan misi, atau apapun yang sedang kita lakukan, saudara, dalam bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Dan kita hari ini menjadi was-was, tawar hati, tidak semangat. Semoga ini kembali memberikan kita kekuatan. Amin. Nah, mari kita lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya. Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Beritahu sebelahnya dengan melotot, itu Tuhan. Baru sadar, saudara, ya. Baru sadar. Saudara, pertanyaannya kenapa kok dia sadar? Mungkin mukanya mulai jelas ya, saudara, ya. Mungkin karena udah dapat berkat baru sadar. Biasa gitu, saudara, kalau perut udah kenyang pikiran udah mulai teratur tuh, saudara. Ya, kalau lagi lapar, aduh. Pokoknya apapun yang lewat udah gak dilihat lagi, saudara. Pokoknya emosi jiwa rasanya. Saudara, perhatikan baik-baik, ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jara yang penuh ikan itu. Saudara, 3 pesan penting setelah kebangkitan Yesus yang kesekian kalinya. Maka pesan pertama bagi para murid saat itu adalah penyadaran tentang panggilan. Kenapa, saudara, kita perlu terus mengingat, disadarkan, teringat-ingat secara konsisten akan panggilan kita. Kenapa, saudara? Perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat kembali Matius 4 ayat 19. Apakah yang terjadi di situ adalah peristiwa yang sama? Ternyata di Yohanes pasal 21 yang kita baca, saudara. Kalau kita membaca kepada Matius 4 ayat 19. Ayo, kalau penasaran kita baca. Matius 4 ayat 19. Ya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Siapa yang dijumpai pertama kali? Simon Petrus dan anak-anak Zebedeus. Halo? Itu perekrutan para murid, direkrut di awal. Lalu kemudian dengan situasi cara yang sama, Yesus mengingatkan mereka kembali akan apa panggilan mereka. Mereka sudah menjadi penjala manusia, tapi kembali menjadi penjala ikan. Saudara, ini menjadi tantangan buat kita. Maka kita bisa melihat bersama-sama di sini, ternyata untuk memberikan peringatan, peneguran, atau kita kembali sadar akan rencana Tuhan. Gak perlu hal-hal yang kita harus begini, kalau Tuhan bicara, saya mau bangun tidur nanti langit terbuka, malaikat turun naik. Gak perlu begitu, saudara. Bahkan dengan situasi yang sama saja, Tuhan berbicara keras sekali kepada mereka. Sesuatu yang persis sama. Ketika aku panggil kamu, kamu gak dapat ikan, aku kasih ikan. Sekarang aku sudah mati, kamu pergi cari ikan lagi. Aku ingatkan kamu, hei, dulu waktu ku panggil, kamu gak punya ikan, sekarang ku kasih ikan lagi. Ada sebuah kesadaran bahwa dia Tuhan. Dia Tuhan yang pernah ada dalam kehidupan kita dan dia bangkit. Realita pasca kematian Yesus yang terjadi adalah beberapa murid kembali menjadi penjala ikan. Karena gak semua murid Tuhan Yesus nelayan. Ya, ada pemungut cukai, ada korlap lapangan ya. Seorang yang sangat kuat sekali dalam perjuangan, orang zelot. Saudara, mungkin para murid juga tidak yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka merasa kalah, putus asa, takut, malu, dan bahkan takut dibunuh orang-orang Yahudi, saudara, pada saat itu. Yang sedang mencari-cari mereka juga. Maka kisah di Lukas 5 ayat 1-11, saudara, ketika Yesus memanggil mereka. Maka itu adalah kitab yang mirip di Yohanes 21, 1-17. Maka ini bicara tentang mengingatkan panggilan. Coba tanya sebelahnya, apakah kamu ingat awal-awal Tuhan menyentuh hatimu? Ya. Orang-orang yang seumur dengan saya selalu kalimatnya kasih mula-mula. Ya, kembali ke kasih mula-mula. Waduh. Ya, saudara kembali mengingat. Maka panggilan orang percaya itu apa? Markus 3, 13, 14. Mari kita baca sejenak. Markus pasal 3
ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia, katakan apa? Memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebut rasul-rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Saya meyakini panggilan orang percaya adalah menjadi murid Kristus dan menjadi saksi Kristus. Maka MCC sudah sangat tepat sekali menjadi dan menjadikan murid. Selesai saudara. Sampai kita mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Itu tagline gak perlu diganti sudah. Karena sudah paling tepat menjadi dan menjadikan murid. Ya. Nah saudara kalau, ya silakan ke slide saya kembali. Maka kita perlu terus sadar. Kalau hari ini kita hilang kesadaran, biarkan firman Tuhan menyadarkan kita. Tidak perlu menunggu Tuhan melakukan sesuatu supaya kita sadar saudara. Tapi biar firman Tuhan menyadarkan kita. Ya, sama seperti ketika Yesus sebelum dia disalib melakukan perjamuan kudus saudara yang kita sebut hari ini. Memecah-mecahkan roti kemudian minum anggur berkata ini tubuhku ini darahku. Dan Yesus saudara tidak pernah ingin dilulukan. Tidak pernah ingin populer terkenal diposting di Instagram dikasih like nggak pernah. Tapi dia hanya pernah berpesan begini saudara. Ingatlah aku. Jadikanlah perjamuan kudus peringatan akan aku. Apa yang perlu kita ingat? Bahwa aku mati untuk supaya kamu hidup. Amin. Yang perlu kita ingat dari Yesus adalah dia mati di kayu salib, dia bangkit dari kematian. That's it, selesai. Amin. Itulah Injil. Maka saudara aplikasinya mulai hari ini selaraskan kembali hidup saya pada panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan? Beritahu sebelahnya ada 2. Menjadi murid Kristus dan menjadi saksi Kristus. Saudara mari kita kembali ingat pesan pertama ini. Pesan yang kedua dari ayat ya yang ke-9 sampai 13. Ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang. Di atasnya ikan dan roti. Siapa yang bikin saudara? Siapa yang buat? Ya pasti Yesus. Karena mereka belum saudara. Kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ikannya dari mana? Ikannya dari mana saudara? Dari laut ya pasti dari laut saudara betul. Siapa yang kasih ikan? Yesus lagi. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan-ikan kecil. Amin. Oh besar ya. Kenapa perlu disebutkan besar saudara? Penuh ikan-ikan aja kan cukup. Tapi kenapa perlu dimagnify? Ikan besar. 153 ekor. Banyaknya. Dan sungguh pun banyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka. Sarapanlah. Tidak ada di antara murid yang berani bertanya kepadanya. Sebab mereka, ya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus. Tuhan. Dan Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara, mereka nggak akan nanya dia siapa. Karena modelnya, caranya mirip. Persis. Bagi-bagi roti dan segala macam. Saudara, ada persekutuan. Maka yang pertama adalah penyadaran tentang panggilan kepada para murid kepada kita juga. Yang kedua sudah perlu yakin ada pesan yang penting juga yang kedua. Yesus berpesan tentang apa? Pemenuhan atas kebutuhan. Tantangan pengabdian kita kepada Tuhan. Tantangan kita mengiring Tuhan. Mengambil sebuah inisiatif pelayanan. Mendirikan sebuah yayasan. Melakukan sebuah ministry. Bahkan secara pribadi dengan istri dan anak-anak melakukan pelayanan misi. Penginjilan, edukasi. Saudara yang menjadi tantangan besar adalah apa? Miojen. Saya nggak ada uang pak, budgetnya kurang. Nanti saya makan apa, nanti ini, nanti itu. Saudara kebutuhan pribadi itu menjadi sebuah tantangan. Namun hari ini perhatikan baik-baik. Di situ sudah dijelaskan bahwa Yesus memberikan ikan kepada mereka. Beritahu sebelahnya besar-besar. Besar-besar. Ya. Luar biasa saudara. Ya. Nah kalau kita pelajari kitab Yohanes, kitab yang sama, pasal yang ke-10, ayat 11 sampai 16 sebelum kita masuk ke pasal 21. Di situ menjelaskan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia gembala yang baik. Ya. Gembala pastor to feed, memberikan makan. Maka itu sesuatu yang kita perlu pahami, kita punya gembala yang baik. Maka gembala yang baik pasti akan memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang normal atau cara yang supranormal. Bukan abnormal saudara ya.
Itu udah dibeli itu sama grup Salim ya. Supranormal. Makanya saudara, Yesus bisa memenuhi kebutuhan kita. Caranya bisa kita diberikan hikmat untuk mengusahakan. Atau bisa tiba-tiba Tuhan berikan buat kita. Amin. Amin. Maka terjadilah mujizat di situ. Kenapa saya katakan mujizat? Karena hari mulai siang nggak ada saudara nelayan itu cari ikan siang-siang. Pasti malam. Maka ini nggak masuk akal. Yang kedua, ikannya besar-besar. 153, ada banyak cara saudara untuk menjelaskan ini. Tapi ada sebuah penjelasan tentang kenapa 153 saudara. Itu dari aksara ya, bahasa Ibrani yang artinya aku adalah Tuhan. Ya sahabat perhatikan baik-baik. Jala itu tidak koyak. Itu juga sebuah mujizat. Maka ada orang-orang yang dipenuhi dengan ikan besar dalam hidupnya, tapi tetap percaya Tuhan, tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan. Ada orang yang punya ikannya kecil-kecil aja, jalan-jalan koyak saudara. Udah kesana kemari, gak ibadah lagi, gak begini, gak begitu. Sombongnya luar biasa saudara, kayak udah punya satu planet. Ya. Tidak koyak, ini sebuah mujizat. Dan ada frasa marilah dan sarapanlah. Itu bicara apa? Yesus menyediakan kebutuhan kita. Saudara beritahu dirinya sendiri, katakan begini, Yesus menyediakan kebutuhan saya. 2, 3. Ngomong saudara sampai Anda yakin. Yesus menyediakan kebutuhan saya. Saudara ajaib gak? Coba kita renungkan sebentar saja nanti pulang di rumah saudara. 1 jam renungkan. Kok sampai saat ini ya Tuhan bisa bawa kita saudara. Sampai sekarang. Kalau kita lihat dulu, Tuhan gak usah dibahas lah Tuhan, Engkau begitu ajaib dan luar biasa. Ya. Nah, sudah perhatikan baik-baik. Filipi 4 ayat 19 mengkonfirmasi ini dikatakan Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Ada yang tahu lagunya? Berarti sama tuanya dengan saya ya. Kalau nggak tahu masih muda tuh. Di dalam kekayaannya, di dalam kemuliaannya, di dalam Kristus, dia pasti saudara. Maka percayalah kebutuhan kita pasti akan dipenuhi. Percayalah bahwa kebutuhan Anda akan diberikan oleh Tuhan. Percayakan kebutuhan Anda pada pemeliharaannya. Itu pesan yang kedua. Jangan khawatir saudara, tetap percaya. Yang ketiga, kita bisa lihat ayat 15-17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, kedua kali ya saudara. Peliharalah anak-anak dombaku. Saya menggunakan semua ayatnya terjemahan baru 2. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa apa saudara? Sedih karena Yesus berkata untuk 3 kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Jawaban yang pertama, peliharalah domba-dombaku, pelihara domba-dombaku, 1 dengan 3 sama saudara. Nah kalau kita bisa lihat, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Termasuk Tuhan tahu di isi hati Petrus, termasuk Tuhan tahu Petrus menyangkal dia, ya atau ya? Halo? Termasuk Tuhan tahu kualitas kasihnya Petrus kepada Tuhan seperti apa, Tuhan tahu. Maka Petrus berkata, engkau tahu segala sesuatu. Dan aku mengasihi engkau. Dan yang menarik di sini saudara adalah apa? Bahwa pesan yang ketiga ini bicara tentang penegasan bagi pelayanan. Peliharalah anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah domba-dombaku. Pesan yang sering disampaikan sebelumnya, ditegaskan kembali sekarang. Aku ingatkan akan panggilanku untukmu. Aku pastikan kamu tidak akan kekurangan ikan, kau akan dipenuhi kebutuhanmu. Dan ingat, kembalilah menjala manusia. Amin. Lanjutkanlah perkabaran Injil. Lanjutkanlah engkau melayani, sampaikan kabar baik. Ini bicara penegasan atas pelayanan saudara. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali? Ya. Apakah engkau mengasihi aku?
Pertanyaan pertama dan kedua, kata mengasihi menggunakan agapau. Maka pertama kedua Yesus bertanya, apakah kamu agapau aku? Agapau adalah unconditional love. Kasih yang tak bersyarat, kasih Tuhan, kasih Allah, bentuknya present tense. Maka bukan begini, Pak Herbert, apakah engkau agapau aku dulu? Bukan. Apakah besok nanti lusa kamu akan agapau aku? Tidak. Tetapi apakah sekarang kamu agapau aku? Silakan istri-istri toleh kepada suaminya. Suaminya bukan suami orang lain. Suaminya. Istri-istri toleh gini, katakan gini. Apakah kamu agapau aku sekarang? Present artinya terus menerus. Tanya begini suami ke istrinya. Istriku, apakah kamu agapau aku terus menerus? Tentu tidak, jangan begitu saudara. Ya. Kasih Tuhan berarti walaupun dia begitu, tetap mengasihi bukan jikalau. Walaupun dia begitu, tetap mengasihi. Suami istri beritahu sebelahnya, katakan begini, walaupun kamu begini, aku tetap agapau kamu. Saya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi kalau istri saya punya agapau saudara, maka kasihnya tak bersyarat. Amin. Nah mari kita lihat, Petrus menjawabnya menarik saudara. Pertanyaan pertama dan kedua, Petrus menjawabnya, ya Tuhan, aku fileo engkau. Ditanya apakah kamu agapau, dia jawabnya, aku fileo. Fileo adalah kasih kepada saudara, kepada friend, sahabat, teman, sesama. Maka ketika Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, kasih Allah yang tak bersyarat? Petrus nggak berani berkata, ya aku agapau. Petrus berkata, ya, aku mengasihi engkau dengan kasih saudara. Saudara menarik, kenapa? Karena ia sadar atas perbuatannya. Bisa dibaca nanti saudara. Dia berkata, meskipun mereka semuanya gentar dan kabur, aku tidak akan. Dia kabur juga saudara. Itu Petrus. Maka langsung dia gegabah, putus telinga segala macam. Saudara perhatikan baik-baik. Dan dia banyak hal yang berkata keluar-keluarnya, wah maju terus bagi Kristus. Ternyata enggak. Bahkan dia menyangkal 3 kali, makanya ditanyanya 3 kali. Biar makin sadar, makin ingat saudara. Tapi perhatikan baik-baik, pertanyaan ketiga. Yesus merubah kata agapau menjadi fileo. Maka kalau kita belajar Alkitab pakai bahasa asli, indah saudara. Lalu Yesus bertanya kembali, Petrus, apakah kamu fileo aku? Jadi saudara, Yesus tidak pernah paksa-paksa Petrus. Gua pakai agapau lu, kenapa fileo? Ubah gak sekarang? Enggak gitu saudara. Yesus terima kita apa adanya ya toh ya. Masih lemah. Masih kadang-kadang saat teduh bolong-bolong saudara, gak baca Alkitab. Masih kadang-kadang kata-kata kotor keluar misalkan. Tapi ketika engkau datang kepada Kristus, gak akan ada penghakiman saudara. Tapi yang ada pendisiplinan, dengar baik-baik firman Tuhan berkata, ayo berubah. Ada kekuatanku dalammu, kau pasti bisa berubah kalau kau mau. Ada benih ilahi membuat kita tidak berdosa lagi. Saudara, penerimaan Tuhan begitu luar biasa. Oke lu pakai fileo, oke gue ikutin fileo. Gak apa-apa. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Yesus menerima Petrus apa adanya. Tapi akhirnya Petrus yang berkata aku fileo Tuhan. Dia agapau Tuhan pada akhirnya. Kenapa? Karena dia merasa tidak layak mati seperti Kristus. Dia mati di salib terbalik menurut sejarah. Hanya orang yang mau mati bagi Kristus, dialah yang punya kasih agapau saudara. Halo? Amin? Boro-boro agapau kadang-kadang hujan besar juga gak datang ibadah saudara. Agapau gimana disalib kebalik? Ya, hujan saudara, bukan disalib kebalik. Ini disalib kebalik. Maka menurut saya lebih baik saya fileo hasilnya agapau. Daripada agapau. Ternyata apa? Fileo aja enggak, misalkan begitu saudara. Nah ini yang menarik saudara. Dasar pelayanan adalah apa? Kasih Allah. Dan Petrus punya agapau itu. Kasih kepada Allah. Ini dasar pelayanan. Maka ketika kita melayani bukan cari cuan. Ketika kita melayani bukan supaya terkenal populer. Kita melayani bukan supaya dihargai. Tapi kita melayani karena kita mengasihi. Amin. Kata peliharalah. Bosko. Bosko itu artinya memberi makan. Kata gembalakanlah. Ya, kita baca di situ. Apa itu? Poi maino.
Poimaino artinya bertindak sebagai gembala. Dan bentuknya apa? Present, terus menerus, imperatif, perintah. Ini bukan permintaan yang bisa ya, bisa enggak. Enggak. Kalau kamu punya kasih agapao. Kalau engkau mengasihi aku, maka berilah makan mereka yang belum mengenal. Berilah makan domba-dombaku. Jadilah gembala sama seperti aku jadi gembala di pasal 10. Jadilah gembala yang baik, terus menerus. Dan ini perintah buat kita. Beritahu sebelahnya, perintah. Perintah. Suami-suami gembalakan istri dan anak-anaknya. Mesbah keluarga tiap hari, bukan tiap hari Senin, tiap hari. Ya nggak apa-apa kalau sekarang masih seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali. Ya, anak saya baru senang karena saya punya kreativitas baru. Setelah baca Alkitab diskusi tanya jawab. Lalu saya, Jeremy sama Joyce, oke siap. Saya kasih pertanyaan, nanti yang jawab saya apa? Oke betul, 1 poin, 2 poin, bertanding nih kompetisi. Sampai akhirnya, oh sama, oh ya oke, ya oke. Ya, itu supaya dia mengerti apa yang dia baca. Nah, saudara, aplikasinya lakukan tugas pelayanan Anda dengan kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita kembali meringkas apa pesan penting yang Yesus lakukan atau katakan, sampaikan kepada para murid, juga kepada kita, saudara, hari ini yang sedang di dalam proses melayani Dia. Ya, beritahu sebelahnya, katakan penyadaran tentang panggilan. Selaraskan, saudara. Ya, hidup itu bukan ujungnya kaya raya, bukan, saudara. Hidup itu bukan ujungnya panjang umur. Ngapain panjang umur, saudara, tapi gak berguna bagi kerajaan surga. Halo? Hidup itu ujung-ujungnya apa? Kita menjadi murid dan kita menjadikan murid. Amin. Beritahu sebelahnya, pesan yang kedua, pemenuhan atas kebutuhan. Kita bukan percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu bisa bolak-balik, saudara. Hanisa percaya, besok gak percaya. Tapi mempercayakan artinya apa? Di situasi yang sulit pun aku tetap percaya Tuhan ada di situ. Amin. Dan yang ketiga, beritahu sebelahnya, penegasan bagi pelayanan. Lakukan tugas pelayanan. Dasarnya agapao. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur.